Soal nomor 25. Perhatikan gambar elektroskop berikut. Keadaan awal elektroskop dalam posisi netral. Maka ilustrasi pergerakan muatan listrik setelah didekatkan dengan benda bermuatan negatif adalah awalnya seperti ini. Lalu didekatkan sebuah benda yang bermuatan negatif. Ini negatif semua. Didekatkan. Nah, maka bagaimana keadaan elektroskop setelah didekatkan benda tersebut? Kita lihat dulu. Kalau didekatkan dengan yang negatif, berarti yang di sini berkumpul di kepala elektroskop adalah yang positif. Negatifnya kemana? Negatifnya akan berkumpul di bawah, di sini. Sehingga daun elektroskop terbuka. Jadi ada 3 ya. Berkumpul di kepala itu positif, lalu di sini berkumpul yang negatif, dan daunnya terbuka. Kita lihat pilihannya. Yang berkumpul di kepala positif. Nah, ini ada B dan C. Kemudian dua-duanya terbuka. Yang terakhir, yang berkumpul di daun adalah yang negatif. Karena ketika didekatkan dengan positif, negatifnya akan menjauh. Dia lari ke daun elektroskop. Jadi jawaban yang betul adalah C. Nomor 28, perhatikan gambar berikut. Jika bola bermuatan digantung dengan sebuah tali dalam posisi seperti pada gambar. Dan diketahui muatan bola 3 adalah positif. Yang ini positif. Maka bola 1, 2, 3, 1, 2, 4 berturut-turut memiliki muatan titik-titik-titik. Kita telah mengetahui bahwa benda yang memiliki muatan sama akan tolak-menolak, dan yang muatan berbedanya akan tarik-menarik. Di sini 3 dengan 2 itu nempel, berarti tarik-menarik. Maka 2 itu bermuatan berlawanan dengan 3, yaitu negatif. Kita tulis dulu negatif. Lalu kita lihat bola muatan 1, muatan bola 1. 1 menjauhi 2. Berarti muatan 1 sama dengan muatan 2, yaitu negatif. Yang terakhir, bola 4 ini menjauhi bola 3. Maka bola 4 muatannya akan sama dengan bola 3, yaitu positif. Maka berturut-turut di sini 1, 2, 4 adalah negatif, negatif, positif. Negatif, negatif, positif. Jawabannya adalah D. Perhatikan gambar benda yang digantung pada seutas tali tersebut. Di sini ada 2, ada bola, ada balon, dan di sini batang. Benda 1 merupakan balon yang sebelum digantung digosok menggunakan kain wol. Sedangkan benda 2 merupakan penggaris plastik yang sebelumnya dan sebelum digantung digosok dengan kain wol. Jadi dua-duanya digosok dengan kain wol. Balon dan plastik. Interaksi yang akan terjadi apabila kedua benda didekatkan adalah titik-titik-titik. Ini plastik dan balon ketika digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif dua-duanya. Maka karena dua-duanya negatif, balon dan penggaris ini akan saling menjauh. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan gambar berikut. 2 buah benda, yaitu benda A bermuatan 10 Ki, kemudian benda B bermuatan 1 Ki, positif dua-duanya, berdekatan dengan jarak R, yaitu 4 cm.
saling tolak-menolak dengan gaya sebesar F. Apabila muatan benda A diperkecil menjadi 5Q dan muatan benda B diperbesar menjadi 2Q dengan jarak antar muatan sama, maka gaya tolak-menolak antar benda A dan benda B adalah titik. Di sini menggunakan rumus F sama dengan kaki kurorombehan. K, Q1, Q2 per R yang dikuadratkan. Keadaan awal yaitu Q1 10, Q2 1, dan R-nya 4. Ini memiliki gaya tolak-menolak sebesar F Newton. Lalu yang ditanyakan ketika Q1 dan Q2-nya dirubah. Q1-nya menjadi 5, Q2-nya menjadi 2, dan jaraknya tetap. Berapakah gaya tolak-menolak pada keadaan yang kedua ini? Keadaan pertama di sini rumusnya ditulis ulang. Kaki kurorombehan dimasukkan angkanya. Q1-nya 10, kemudian Q2-nya diganti dengan 1, R1-nya diganti dengan 0,04 yang dikuadratkan. Jawabannya adalah 10 kali 1, 10 kali K, 10K, atau K kali 10 sama saja. Di sini 0,04 kuadrat ditulis saja dulu, tidak usah dulu dikerjakan. Kita lihat dulu yang F2-nya. F2 menggunakan rumus yang sama, tetapi nilai Q1-nya 5, yang ini. Nilai Q2-nya 2, yang ini. Dan R-nya tetap 0,04. Ini dikuadratkan. 5 kali 2, ini 10. K-nya tetap. K dikali 10 jadi K10. Ini R-nya 0,04 yang dikuadratkan. Yang ini K kali 10 per 0,04 kuadrat sama dengan yang ini. K kali 10 per 0,04 kuadrat. Sehingga bisa kita tulis F2 sama dengan F. Jadi ininya diganti dengan F. Maka jawaban yang betul adalah F2-nya sama dengan F. Atau pilihan gandanya di sini adalah A. Yang ini. Jadi tidak berubah. Nomor 31. Perhatikan gambar benda bermuatan berikut. Pertanyaannya, pasangan benda yang memiliki beda potensial terbesar adalah, kita lihat dulu, benda dengan muatan positif, nah ini ya, yang lebih banyak mempunyai potensial lebih tinggi dan sebaliknya. Di sini pertanyaannya adalah potensial terbesar. Berarti kita cari positif yang terbanyak. Positif yang terbanyak adalah benda 1 dan benda 2. Bagaimana benda 3? Nah, benda 3 ini justru lebih banyak yang negatifnya. Positifnya lebih sedikit dibanding dengan yang benda 2. Apalagi dibandingkan dengan yang benda 1. Jadi ketika dipasangkan, nah dipasangkan ya, mana dengan mana nih? Jika dipasangkan potensialnya paling tinggi atau paling besar. Kalau 1 dengan 2, ini kan bedanya cuma 2 positifnya ya. Yang ini 3, ini 1, berarti perbedaannya 2. Kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 3. Nah, ini positifnya 3, ini negatifnya
5. Berarti kan untuk supaya sama di sini harus ditambah positifnya 5 lagi, kemudian ditambah 3. Jadi ini sangat beda jauh ya. Nah, maka di sini jawabannya adalah B sementara ya, kalau dibandingkan A dengan B. Kita lihat yang C. Benda 2 dan benda 3. Nah, ini positif 1. Negatifnya 5. Untuk menyamakannya di sini memerlukan positif 5 untuk menghilangkan negatif ini, kemudian tambah 1 lagi supaya jadi positif 1. 5 tambah 1 adalah 6. Yang ini tadi memerlukan 8, kalau 1 dengan 3, kalau yang ini 6. Berarti tetap beda potensial yang terbesar B. Kita lihat yang D. 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, ini untuk menyamakannya hanya memerlukan positif di sini 3. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Yang ini berarti kan hilang netral, tinggal negatif 2. Ini 2, ini 2. Sudah sama. Perlu berapa? Perlu 3 positif saja. Maka jika dibandingkan dengan yang B, pasangan 1 dan 3, tetap beda potensial terbesar adalah B, 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan gambar benda berikut. Ini dua-duanya bermuatan. Pernyataan berikut yang benar tentang beda potensial dan arah aliran elektron adalah titik. Di sini beda potensialnya karena sama-sama positif, maka perbedaan potensialnya atau beda potensialnya cuma 1. Di sini positif 3, di sini positif 4. Cuma 1. Berarti pilihan jawaban antara C dan D. Sekarang kita lihat aliran elektronnya. Kalau arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah, elektron sebaliknya, dari yang rendah ke tinggi. Berarti di sini dari benda 1 ke benda 2. Benda 1 ke benda 2, yaitu C. Penjelasan mengenai arah elektron mengalir dan arah arus listrik mengalir bisa dilihat di video sebelumnya, ada di deskripsi linknya. Soal nomor 33. Benda A dan benda B terletak sejauh 3 cm. Muatan benda A dan benda B berturut-turut min 3 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Jika konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom per kuadrat, gaya tarik antar muatan adalah titik. Di sini kita menggunakan F sama dengan K kiku rorombehen. K dikali Q1 dikali Q2 per R yang dikuadratkan. Jawabannya di sini adalah 120. Jawabannya A. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu yang diketahuinya. Di sini ada Q1, 3 mikrokolom. Kita ubah dulu menjadi kolom. 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang 4 mikrokolom pun sama, ini keduanya. 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya 3 cm, kita ubah menjadi meter. 3 cm itu 3 dibagi 100 atau 0,03. Atau bisa ditulis
3 kali 10 pangkat min 2. K-nya diketahui di soal 3 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Yang ditanyakan adalah F-nya. Kita tulis rumusnya. Lalu kita masukkan angkanya. Ini K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Ketika pengerjaan, saya lebih suka mengerjakan yang bawahnya dulu. Jadi ini dikuadratkan menjadi 9. 3 kuadrat itu 9. Kemudian pangkatnya min 2 dikali dengan pangkatnya, yaitu 2. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Jadi hasilnya yang bawah ini R, 9 kali 10 pangkat min 4. Kita tulis lagi di sini. Sama persis. Karena di sini ada angka yang sama antara atas dan bawah, dicoret saja. 9 dengan 9 ini habis. Tersisa tinggal 3 dan 4. Jadi kita kalikan dulu atau operasikan dulu yang depannya, angka depannya. Di depan kali 10. 9 per 9 habis atau 1 dikali 3. 3 dikali 4, 12. Atau bisa ditulis seperti ini. 9 bagi 9 habis. Dikali 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka kita tulis 12. Kali 10 pangkatnya diperoleh di sini 9, ini 9 ditambah min 6 ditambah min 6 sama dengan min 3. Min 3 ini dikurangi min 4 sama dengan 1. Maka di sini pangkatnya adalah kali 10 pangkat 1. 12 kali 10 pangkat 1 bisa ditulis juga 120.